Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Odoy, pepanggian malih kalian Kang Odoy Channel yang selalu menguak mitos, fakta, dan sejarah. Kang dinten puniki Kang Odoy siwag wonten teng Desa Jemaras Kidul niki sahabat. Desa Jemaras Kidul, Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon. Dan ini kita sedang berkunjung ke sebuah situs sejarah. Inilah makam Nyi Gede Jemaras yang ada di Desa Jemaras Kidul. Apa kabar sahabat semuanya? Mudah-mudahan pada perjumpaan kali ini kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya sahabat Odoy sedang tenimawon, sebelum kita melanjutkan pada kisah atau sejarah asal-usul Desa Jemaras, ya alangkah baiknya sahabat mangga dukung channel Kang Odoy dengan like, komen, dan subscribe-nya aja kelalen. Subscribe itu gratis sahabat. Pada kisah ini, sejarah Desa Jemaras dikisahkan pada zaman dahulu kala sahabat, yaitu sejak perkembangan agama Islam yang disiarkan oleh para wali di tanah Jawa, yaitu oleh Wali Songo di hutan sebelah barat wilayah Kerajaan Kesultanan Cirebon. Dahulu mbahku Pangeran Cakrabuana dengan putrinya yang keempat yaitu Nyi Gede Jemaras mengadakan toto alas. Toto alas itu istilahnya ya babad hutan lah gitu sahabat ya, babad alas, untuk membuat sebuah pedukuhan atau desa. Nah, setelah banyak pepohonan yang tumbang kemudian dibakar. Nah, abu dari pembakaran pepohonan tersebut tertiup angin ke sana kemari, kemudian sampai di mana abu itu terjatuh, itu berada, itulah yang menjadi batas wilayah pedukuhan tersebut. Nah, begitulah gitu ya. Peraturan zaman dahulu untuk menentukan batas-batas pedukuhan itu seperti itu. Seperti kisahnya yang di di Ki Gede Bakung di sana ya. Kisah tentang Desa Bedulan sahabat, seperti itu yang dilakukan oleh Nyimas Baduran. Nah, begitupun mbahku Cakrabuana adalah seorang putra Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran yang semula bernama Raden Walang Sungsang. Beliau pergi mengembara untuk menuntut ilmu agama Islam, berguru kepada Syekh Nurjati di Gunung Jati. Setelah dianggap mapan dalam menerima ilmu agama Islam, kemudian gurunya memberi nama Somadullah. Jadi Somadullah juga ini adalah namanya mbahku atau namanya Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walang Sungsang. Itu namanya Somadullah diantaranya sahabat ya. Nah, kemudian Somadullah disarankan oleh Syekh Nurjati menunaikan ibadah haji ke Mekah. Dan kemudian setelah kembalinya dari Mekah mendapat julukan Haji Abdul Iman gitu. Ada yang bilang Haji Abdullah Imam, ada yang bilang Haji Abdul Iman, wallahu alam mana yang benar ini sahabat. Tapi inilah salah satu dari nama Pangeran Cakrabuana, putra sulung dari Prabu Siliwangi sahabat. Nah, sepulang menunaikan ibadah haji, Pangeran Cakrabuana atau Haji Abdul Iman atau Somadullah kemudian singgah dulu di negeri Cempa untuk berguru kepada seorang ulama bernama Syekh Maulana Akbar Ibrahim yang dikenal dengan sebutan Pandita Mutakim.
Itu sahabat. Jadi Haji Abdullah Iman kemudian selanjutnya dijadikan menantu oleh gurunya, yaitu oleh Pandita Mutakim, dan dijodohkan dengan putrinya yang bernama Nyi Rasajati. Nah, inilah sahabat, ini kita sedang berada di makam Nyi Gede Jemaras di Desa Jemaras Kidul. Dan untuk berikutnya kita simak kembali sahabat. Nah, dari hasil pernikahan Nyi Rasajati dengan Pangeran Cakrabuana atau Haji Abdul Iman atau Mbah Kuwu ini, kemudian pernikahan ini mendapat 7 orang putri, keturunannya ada anak 7 ya, mendapatkan 7 anak, yaitu yang pertama Nyi Rarakonda. Kesemuanya ini putri perempuan semua sahabat. Jadi pernikahan Abdul Iman dengan Nyi Rasajati, putrinya Pandita Mutakim ini, anaknya kesemuanya adalah perempuan. Nah, yang pertama yaitu Nyi Rarakonda. Ini beliau dimakamkan di Alas Konde Gunung Jati sahabat ya, makam-makamnya. Boleh sahabat nanti dicek sana, silahkan berkunjung ke makam Nyi Rarakonda. Dan yang kedua yaitu Nyi Rasajati, makamnya di Gunung Jati. Terus ada Nyi Jatimerta. Jatimerta ini dimakamkan di Desa Jatimerta sahabat. Terus ada Nyi Jemaras. Nah, jadi Nyi Jemaras ini anak Mbah Kuwu atau anak Pangeran Cakrabuana dengan Nyi Rasajati, anak yang keempat Nyi Jemaras ini sahabat. Ini makamkannya di Desa Jemaras Kidul. Nah, ini makamnya sahabat. Ini pintu gerbangnya semuanya waktu Kang Odoy ke sana berkunjung, semuanya baru dicat berwarna merah seperti ini sahabat. Nah, ini pintu gerbangnya ya. Ini persisnya di belakang sebuah masjid sahabat makamnya. Nah, ini makamnya. Nah, untuk yang berikutnya yaitu Nyi Mertasinga. Nyi Mertasinga ini ada sebuah desa di Kecamatan Gunung Jati namanya Desa Mertasinga, dan Nyi Mertasinga inilah dimakamkan di Desa Mertasinga sana sahabat. Terus ada lagi yang keenam Nyi Cempa, dimakamkan di Desa Dukuh, Desa Karangkendal ya. Terus yang terakhir yang ketujuh yaitu Nyi Rasamalasih, dimakamkan di Blok Sembung Astana Gunung Jati. Nah, dengan demikian nama Desa Jemaras sendiri adalah merupakan nama asli dari Nyi Gede Jemaras yang diabadikan sebagai nama desa. Nah, kemudian pada tanggal 21 April tahun 1983 Desa Jemaras ini dimekar menjadi 2 desa, yaitu Desa Jemaras Kidul dan Desa Jemaras Lor. Nah, sedangkan Desa Jemaras Kidul ini meliputi Blok Kendron ya, ada Blok Cangkuang, Blok Pande, Blok Sigaga, Blok Kebonan, Blok Desa, dan Blok Penjalinan sebagian. Nah, kemudian sedangkan Desa Jemaras Lornya meliputi Blok Penjalinan, Blok Kejuden, ada Blok Jelenggut Wetan, terus ada Blok Siduet, Blok Karang Sumpit, dan Blok Karang Dalem. Nah, walaupun sudah ada pemekaran desa yaitu Desa Jemaras Kidul dan Desa Jemaras Lor, rakyat Desa Jemaras ini tetap bersatu dalam hal pembangunan desa, baik di bidang pertanian, perdagangan, kerajinan rakyat, pandai besi, dan lain sebagainya. Nah, itu sahabat. Nyi Mas Jemaras ini adalah merupakan putri Mbah Kuwu Cakrabuana yang sangat dikasihi dan dicintai ayahandanya. Ketika Mbah Kuwu bercocok tanam menanam padi di daerah Jungjang, beliau
bermukim di desa Selangit, memelihara kerbau. Yang menjadi pengembalanya ialah Ki Gede Langgen. Kandangnya berada di Selangit. Nah, tempat guyang kerbau, memandikan kerbau, yaitu sekarang ada di Blok Peguyangan namanya, yaitu di Sungai Peguyangan Jemaras. Sementara weluku atau bajaknya gitu ya, ini disimpan di Blok Kendron, sahabat. Dahulu desa Jemaras ini terkenal ada pesantren yang dipimpin oleh guru besar agama Islam, yaitu bernama Ki Buyut Santri Wiraguna atau Ki Madullah, sahabat, yang berasal dari Demak. Nah, sementara tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa Jemaras Kidul, diantaranya yaitu ada Buyut Nyi Gede Jemaras, terus Buyut Santri Wiraguna atau Ki Madullah, ada Buyut Jeneng, terus Buyut Judipati Ki Kandim, ada Buyut Rebe, Buyut Segara, ada Buyut Kendru, Buyut Mataram. Kemudian ada Buyut Kibarep, ada Buyut Kencong, Buyut Pande. Nah, ini banyak, sahabat, istilahnya buyut-buyut atau orang-orang terkenal zaman dulu di desa Jemaras ini. Terus ada Buyut Pangeran Kejaksan, ada Buyut Pande juga. Terus Buyut Jembangan atau Buyut Ipik, Buyut Murti atau Sigaga. Nah, itu, sahabat, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa Jemaras Kidul. Itulah kisah tentang asal-usul sejarah desa Jemaras, Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon. Mudah-mudahan bermanfaat, sahabat. Jumpa kembali bersama Kang Odoy. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Silahkan untuk saran dan kritiknya cantumkan saja di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.